anhu ma uhditha wa khalafa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sawfa yasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa wa zumala. Kama araftum al-an, sebagaimana Anda ketahui saat ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang baru. Tidak semua sesuatu yang baru itu dibenci oleh Rasulullah. Yang baru itu disebut dengan bid'ah. Sebagaimana dusta, tidak semua dusta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dusta bukan dusta. Pertama, dusta spionase di medan perang. Ketika dia tertangkap, mata-mata umat Islam, tentara Islam di medan perang tertangkap, di saat itu dia berdusta. Itu adalah dusta yang bukan dusta. Yang kedua, dusta untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Damai, kita lakukan dusta sedikit. Itu namanya dusta yang bukan dusta. Nah, dusta tapi pada hakikatnya bukan dusta. Nah, ada pula yang haram tapi pada hakikatnya tidak haram. Misalnya memakan daging babi di tengah hutan, tidak ada makanan yang lain, cuman ada daging babi. Itu namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu menyebabkan hal-hal yang semula diharamkan, dilarang, menjadi dibolehkan hanya pada waktu itu. Itu namanya perbuatan yang haram tapi pada hakikatnya tidak haram. Nah, begitu juga lah peringatan Maulid Nabi, pakai baju baru, sepeda baru, kelihatannya seperti bid'ah. Walaupun disebut bid'ah, tapi bid'ah yang tidak bid'ah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Misalnya, Umar bin Khattab membuat diwan. Diwan itu adalah kantor-kantor pemerintah. Sebelumnya, waktu Nabi Muhammad SAW tidak ada kantor. Kantor pemerintahan tidak ada dan tidak digaji. Di zaman Umar bin Khattab lah baru pegawai negara digaji dan mempunyai kantor, mempunyai dewan-dewan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu adalah bid'ah yang bukan bid'ah. Jadi ada yang haram tapi bukan haram, ada yang dusta tapi bukan dusta atau dusta hasanah, ada yang bid'ah tapi bukan bid'ah, itulah bid'ah hasanah. Jadi tidak semua yang baru itu haram, tidak semua yang baru itu sesat. Yang baru itu pembahagiannya kata Imam Izzuddin ada 5. Yang baru itu bisa jatuhnya kepada haram apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi bisa menjadi wajib apabila hal itu sangat diperlukan, sekalipun dalam bidang ibadah. Umpamanya khutbah Jumat di dalam bahasa Indonesia, ini bid'ah wajib, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi itu wajib dilaksanakan. Kelihatannya seperti bid'ah, itulah namanya bid'ah yang bukan bid'ah. Tidak semua yang baru itu bid'ah. Begitu juga Utsman bin Affan mencetak Al-Quran, begitu pula Umar bin Affan juga memberikan azan 2 kali. Yang pertama untuk memanggil umat, yang kedua untuk sholat Jumat. Itu namanya yang bid'ah yang bukan bid'ah. Dengan kata lain, itulah bid'ah hasanah. Kita dengar ini dari Ustadz dari pesantren di Jawa yang juga menerangkan hal demikian. Beliau ini walaupun masih muda tapi mahir sekali dalam membaca kitab kuning.
Kita dengarkan Ustaz. Taban au sunnatan au ijma'an Ustaz au Sani Uye. fahuwal bid'atu dallatu wa ma uhditha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwal bid'atul mahmudatu. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mubin beliau berkata ketika beliau mensyarah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama ini, yaitu urusan agama Islam, ma laisa minhu, ini yang harus dicatat, ma laisa minhu, yang mana perkara baru itu tidak bersumber darinya, tidak punya dasar, tidak punya dalil dari agama, baru fahuwa raddun. Dalam artian selama perkara baru itu punya dasar, selama perkara baru itu punya dalil, maka tidak bisa ditolak. Begitu teman-teman. Jadi hadis ini pun sebenarnya bagi yang paham, ternyata ada ma laisa minhu. Ini perbedaan ya. Andaikan semua perkara baru ditolak oleh agama, maka sabda Nabi tidak mungkin berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, jadi yang ditolak itu apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan akal sehat. Misalnya LGBT bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan juga dengan akal sehat. Nah, maka LGBT itu adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang haram. Sedangkan bid'ah yang wajib itu adalah khutbah Jumat menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada contoh dari Rasulullah bahwa berkhutbah itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda. Kalau di Jawa Barat saya lihat mulai dari Parung sampai ke Bandung, sampai ke Lembang, itu banyak ditemukan khutbah di dalam bahasa Sunda. Saya sebagai orang Melayu Riau tidak mengerti, tapi tidak sedikit pula yang menggunakan bahasa Arab semuanya. Juga di Jawa Barat memakai bahasa Arab. Orang kampung juga tidak mengerti. Lalu saya tanya kepada teman saya, mengertikah Anda khutbah tadi itu yang memakai bahasa Arab semuanya? Ngerti. Yang mana yang ngerti itu? Sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang mengerti. Yang lain tidak mengerti katanya. Jadi tentang khutbah itu wajib menggunakan bahasa suatu negara, bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum sesuai dengan ungkapan dari sahabat Nabi. Bahkan ada yang mengatakan hadis mursal, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kepada manusia sesuai dengan bahasa mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat berpikir seseorang atau daerah masing-masing. Jadi khutbah dalam bahasa Indonesia itu adalah bid'ah, bid'ah yang wajib, sesuatu yang baru tapi wajib. Nah, untuk itu kita dengarkan ya Ustaz Sani Uye, tolong bantu saya memperkuat dalil-dalil tentang sesuatu yang baru, tentang bid'ah. Secara lafal dia bid'ah, tetapi secara maknawi, secara intinya, menurut maqasid syariahnya dia tidaklah bid'ah. Jadi ada yang haram tetapi tidak haram, yakni makan daging babi dalam keadaan darurat. Ada yang dusta tetapi pada dasarnya tidak dusta, yakni dusta orang yang menjadi spionase di medan perang atau mendamaikan orang. Kemudian ada bid'ah tetapi pada dasarnya dia tidak bid'ah. Itu disebut dengan bid'ah dhalalah. Nah, lanjut. Tidak mungkin begini redaksi hadis. Tetapi hadis itu akan berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Seharusnya begitu. Siapapun yang berbuat perkara baru dalam agama ini maka tertolak. Seharusnya begitu. Tetapi Nabi bersabda, sesuatu yang baru
dalam urusan agama ini Iya. yang tidak berdasar, tidak bersumber, tidak punya dalil dari agama, maka tertolak. Iya. Jadi ada yang namanya ta'liq, ada yang namanya sebuah persyaratan, Iya. yaitu perkara baru yang tidak Ta'liq punya mu'allaq. sumber, yang tidak berasal, yang Mu'allaq tidak punya tempat dalil, bentuknya. sehingga selama Tempatnya perkara baru itu punya dalil, Iya. maka tidak ditolak oleh agama. Ya. Oleh sebab itu di sini kata Imam Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah sabda Nabi ini, beliau mengutip pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, perkara baru namun bertentangan dengan Al-Qur'an, Ya. bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan ijma' atau juga bertentangan dengan athar, fahuwal bid'atu dhalatu, maka perkara baru itu merupakan bid'ah yang sesat. Ya. Tetapi perlu diingat, perlu dicatat, wa ma uhditsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwa al bid'atu al mahmudatu. Perkara baru yang baik dan juga tidak bertentangan dengan apapun dari Al-Quran atau hadis atau ijma atau athar, maka fahuwa al-bid'atu al-mahmudatu. Perkara baru tadi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam itu, maka itu namanya bid'ah yang terpuji. Nah, jadi bid'ah ada yang keji, ada yang terpuji. Bid'ah yang keji ini adalah menambah-nambah agama, terutama ibadah mahdhah. Janganlah sholat subuh dibuat 3 rakaat, karena itu sholat subuh itu ibadah mahdhah, ibadah khusus, sudah ditetapkan waktunya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah membaca surat Yasin, surat Al-Kahfi di malam Jumat, nah memberi makan orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu, itu ibadah umum saja, dinamakan ghairu mahdhah. Kalau mau baca Yasin itu boleh pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kenapa setelah malam Jumat menjadi dipermasalahkan? Karena itu ghairu mahdhah yang tidak khusus, kapan-kapan saja boleh. Nah, karena itu harus kita nilai apakah itu bersifat kaku, tidak bisa digeser sedikit pun, apakah yang kita buat itu sifatnya longgar, ketentuannya umum, kapan saja bisa kita lakukan, laksanakan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya telah menulis suatu makalah, ini ditulis di sebelah, Tuhan tidak di atas aras. Tidak ada ayat Al-Quran mengatakan Allahu alal arsistawa. Yang ada Ar-Rahman alal arsistawa. Berbeda antara Allah alal arsi dengan Ar-Rahman alal arsi. Ar-Rahman ini artinya sifat menyayangi, melindungi. Jadi Allah melindungi aras. Kenapa aras harus dilindungi? Karena dia makhluk Allah yang sangat rumit dan paling besar. Di situ pusat mengontrol alam raya. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Banyak sekali hal-hal yang baru yang wajib kita pelajari. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam Islam, maka orang itu mendapat pahala dan juga mendapat pahala orang yang mengikuti sesudahnya. Apa kategorinya? Apa ciri-cirinya yang baik itu?
yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.